Kita masih di Jurnal Barata dan ini adalah pengaruh budaya Tiongkok terhadap batik Indonesia. Sejarah batik di Indonesia ini memang bermula sejak zaman kerajaan ratusan tahun lalu dan banyak dipakai oleh para bangsawan serta anggota kerajaan waktu itu. Namun kini batik semakin populer dan banyak dipakai oleh termasuk oleh anak muda sekarang ya, secara casual, dan perpaduan budaya batik ini antara Indonesia dengan Tiongkok juga semakin tercermin ketika etnis Tionghoa di Indonesia mulai memadukan budaya Tiongkok dan budaya Indonesia dalam batik buatan mereka sendiri. Namun secara historis Indonesia dan Tiongkok ini memiliki sejarah batik yang cukup panjang sebetulnya. Walaupun keduanya memang berbeda ya dari segi teknik dan model pembuatan batik, namun akulturasi batik keduanya ini menghasilkan batik terbaik yang dipadukan dengan macam-macam motif batik dari kedua budaya setempat. Seperti motif abstrak yang menyerupai awan relief candi atau juga unsur budaya lainnya yang dipadukan dengan satwa mitos Tiongkok seperti naga, kilin atau anjing berkepala singa, dan lainnya. Jadi pengaruh budaya Tiongkok ini telah dirasakan sejak abad ke-13 pada kehidupan di bumi Nusantara sejak para perantau Tionghoa datang ke Pulau Jawa di sekitar pesisir utara. Jadi para perantau ini konon ini kebanyakan berjenis kelamin pria ya, karena perjalanan yang ditempuh sangat panjang dan berbahaya. Kemudian mereka banyak yang menikah dengan wanita setempat, karena itulah anak cucu mereka disebut dengan Tionghoa Pranakan. Nah, di Jawa ini ternyata banyak dari mereka yang mata pencahariannya itu adalah berdagang. Di akhir abad ke-17 diketahui banyak dari mereka yang juga berdagang, terutama ya batik buatan rakyat setempat ya. Mereka mengumpulkan batik-batik dari pengrajin, kemudian menjual kepada konsumen, hingga akhirnya pada abad atau awal abad lah ke-19 mereka membuat batik sendiri dan memulai usaha pembatikan hingga berkembang saat ini. Nah, pengaruh Tiongkok pada zaman tersebut memang mempengaruhi corak dan ragam motif batik yang melahirkan perpaduan karya seni batik oriental dan Nusantara yang sangat indah ya. Akulturasi budaya sejak ratusan tahun ini terus berkembang sampai saat ini. Jadi makin terasa sekarang ini seiring semakin dibukanya peluang masyarakat etnis Tionghoa untuk mengekspresikan budayanya. Lalu orang-orang Tiongkok yang saat itu mendirikan permukiman begitu ya, terutama di Pulau Jawa seperti Indramayu misalnya, Cirebon atau Pekalongan, Lasem dan Tuban, juga berbaur dengan penduduk asli. Uniknya, etnis Tionghoa di Nusantara tetap membawa adat istiadat, agama misalnya, dan budaya tanah leluhur mereka yang diselaraskan dengan budaya setempat. Banyak etnis Tionghoa yang akhirnya berpakaian dengan mengikuti cara berpakaian penduduk setempat. Para wanitanya ini mengenakan sarung batik, sedangkan prianya ini memakai celana dari bahan batik. Hal itulah yang menyebabkan munculnya kreasi batik-batik dengan ragam hias yang berasal dari budaya Tiongkok itu sendiri. Nah, batik Tiongkok adalah jenis batik yang dibuat oleh orang-orang Tiongkok atau peranakan yang pada mulanya memang menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos Tiongkok, seperti misalnya naga, singa, burung ponik atau burung hong, kura-kura, kilin, anjing berkepala singa, serta dewa-dewi Konghucu. Ada pula ragam hias yang berasal dari keramik Tiongkok kuno serta ragam hias berbentuk mega dengan warna merah dan biru. Sejak tahun 1910-an berkembang pula batik Tiongkok yang mengandung ragam hias buketan atau bunga-bunga. Karena batik Tiongkok ini mulai dipengaruhi pola batik Belanda yang pada saat itu sangat laku di pasaran.
Jadi kepandaian orang-orang Tiongkok ini berdagang serta keuletan dalam berusaha akhirnya membuat mereka dapat menempatkan batik sebagai mata dagangan ekspor lah begitu ya. Dan Tiongkok dapat dikatakan merupakan lingkungan pertama yang mengembangkan batik sebagai kebutuhan busana dan gaya berpakaian serta pola-pola batik di lingkungan mereka, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan batik Tiongkok. Nah, selain sebagai bahan busana, sebagian besar batik yang mereka hasilkan adalah digunakan sebagai perlengkapan keagamaan atau seperti kain altar gitu ya, tokwi dan taplak meja atau mukli. Ini sarung-sarung batik yang mereka hasilkan berupa batik-batik dengan pola yang bentuknya sangat mirip dengan pola tekstil ataupun juga hiasan pada keramik Tiongkok, seperti banci yang juga melambangkan kebahagiaan atau kelelawar yang melambangkan nasib baik. Nah, pada perkembangannya, batik Tiongkok ini menampakkan pola-pola yang lebih beragam, antara lain pola-pola dengan pengaruh ragam hias batik, ya terutama batik keraton ya, seperti yang terlihat pada batik 2 negeri dan 3 negeri. Nah, daerah perkembangan batik Tiongkok ini meliputi daerah pesisir ataupun pedalaman dengan nuansa yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, daerah tersebut adalah misalnya Cirebon, ada Pekalongan, Lasem, Demak, dan Kudus. Nah, di Cirebon, budaya Tionghoa ini juga berbaur dengan budaya setempat hingga akhirnya menampilkan hasil karya seperti motif mega mendung yang menggambarkan awan mendung yang akan turun hujan sebagai lambang pengharapan akan berkah begitu. Nah, Lasem terkenal dengan selendang lokcannya atau burung poniknya. Ini sebagai ragam hias utamanya. Sedangkan Demak dan Kudus mempunyai ciri khas dalam seni latar atau antara lain Gabah Sinawur Dele Kecir dan Merutu Sewu. Pekalongan adalah sebagai tempat terdapatnya perusahaan-perusahaan batik Tiongkok yang menghasilkan karya-karya seperti Oi Soljun, Leti Set, dan Oi Koksing. Ini mempunyai ciri khas produk yang terpengaruh budaya Belanda gitu ya. Hingga kini motif batik peranakan ini masih terus berkembang di sana. Karena di Pekalongan dan Lasem ini pembatikan lama diturunkan ya pada generasi berikutnya dan masih meneruskan gaya khas motif lawasnya. Dan di Cirebon motif mega mendung juga masih menjadi ikon batik kota tersebut. Dan pembatikan di Cirebon banyak terdapat di daerah Trusmi. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam perkembangan batik Indonesia saat ini sangat dipengaruhi seni dan budaya Tiongkok itu sendiri. Walaupun memang sebenarnya yang membatik juga adalah bangsa kita sendiri. Meskipun motif-motif batik Tiongkok telah berkembang di Indonesia. Di negara Tiongkok sendiri tidak ada batik tulis atau cap yang dibuat seperti di Indonesia. Di Tiongkok adanya adalah hanya batik printing seperti yang juga dibuat di Indonesia. Dan itu sebagian besar juga pesanan dari para pedagang Indonesia. Karena di Tiongkok katanya nih lebih murah begitu. Meski demikian, batik Tiongkok ini yang dibuat mereka tetap mengandung nilai filosofis Tiongkok. Hal itu sesuai dengan paham yang dianut oleh orang-orang Tiongkok atau Tionghoa bahwa usia menentukan apa yang dipakai dan kini batik Tiongkok masih meninggalkan jejaknya di dunia perbatikan Indonesia dan terkenal dengan karya batik yang merupakan adikarya batik Indonesia. Dan pertanyaan saya adalah, Anda sekarang ini sedang memakai batik dari mana? Makanya harus menghargai apapun batik yang Anda pakai. Saya Bagas Sumarlan, salam Jurnal Barata.